gitu. Nah, ini kalau kita laporin fraktur kayak gimana sih? Nah, sekomplitnya itu yang kayak gini. Jadi, kita harus hubungan dengan dunia luar dulu ya. Jadi dia ada frakturnya terbuka grade berapa, Agustinonya atau tertutup. Kemudian frakturnya itu komplit atau incomplete. Terus juga bentuk garis patahnya gimana, kayak misalnya di sini ya, fraktur spiral. Nah, terus di mana tempat frakturnya? Kita ada istilahnya kita pakai sepertiga aja. Jadi sepertiga proksimal, tengah ataupun distal. Nah, tapi si sepertiga-sepertiga ini itu cuma berlaku untuk diafisis sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya dia patahannya itu ada di diafisis, itu baru kita bisa pelaporan pakai si sepertiga-sepertiga ini, sepertiga proksimal, tengah, atau distal. Tapi kalau misalnya dia itu bukan di diafisis, misalnya dia itu ada di metafisis di sini, atau dia di epifisis di sini, itu langsung aja pelaporannya itu misalnya langsung aja proksimal atau distal. Nah, itu sebenarnya dari cara pelaporan kita, itu kita sebenarnya nunjukin nih, oh mungkin aja ada keterlibatan sendi loh di sini. Kalau misalnya kita udah bilang sepertiga proksimal, ya unlikely buat si sendi itu ada terlibat, ada kerusakan pada sendi, kayak gitu ya. Nah, kemudian os apa gitu. Osnya, os apa, kemudian sinistra atau dekstra, jangan lupa, karena dia ada kanan kiri ya. Kemudian hubungan antar fragmen. Kalau kita lihat hubungan antar fragmen, itu maksudnya adalah displacement tadi. Apakah ada angulasi, apakah ada translasi, yang tadi kita belajar ya. Dan juga kalau kita mau laporin hubungan antar fragmen, itu kita lihat fragmen distalnya gitu. Kayak misalnya kayak gini ya, distalnya kan kayak ke arah sini gitu ya, berarti dia itu ke arah lateral, kayak gitu. Nah, kemudian ada komplikasi lokal atau sistemik atau enggak nih. Nah, komplikasi lokal kayak misalnya kita lihat di sini ya, kok kayaknya ada dislokasi ya nih di sendi yang ini, di bawah sini. Nah, kayak gitu. Jadi kita bilang juga, oh iya, jadi fraktur tadi, fraktur tertutup, komplit, kemudian spiral, sepertiga tengah, os ulna, ya kan? Os ulna ini adalah sinistra ya. Terus dengan adanya translasi translasi ke arah lateral, kemudian disertai dengan dislokasi dari si proximal radial head gitu ya. Sebenarnya kalau bilang radial head udah pasti proximal sih ya. Oke. Nah, ini aku masukin juga beberapa fraktur yang sering. Jadi fraktur humerus ini sering juga ya ditanyain di UKM PPD, terutama itu adalah apa yang terjadi dengan fraktur ini. Oke, kalau misalnya dia itu fraktur humerus sering banget ya terjadi di sini, kolum chirurgicum kalau kita belajar di anatomi, dan di sini itu yang biasa kena itu adalah axillary nerve kayak gitu. Kalau misalnya axillary nerve yang kena, ini dia nanti nggak bisa ini nih, nggak bisa abduksi gitu. Next itu adalah yang di shaft. Shaft humerus, di sini ada sulcus nervi radialis, jadi biasanya kena di nervus radialisnya. Kayak kita harus hati-hati, takut pasiennya itu nanti gejalanya jadinya wrist drop, jadi dia nggak bisa kayak gini. Gitu. Nah, kalau misalnya di distal dari humerus, biasanya takutnya tuh suka kena di ulnar nerve atau enggak median nerve. Kayak gitu. Kalau ulnar nerve nanti jadinya cyclau hand, yang biasa kita belajar ya. Oke, ini juga sering banget ya keluar di UKM PPD. Ini tuh contoh yang tadi. Nih, Montegia fraktur. Montegia fraktur itu, jadi kita istilahnya Montegia itu ada pasangannya si Galeazzi. Jadi kita hafalinnya mager gitu ya, mager, M-U-G-R. Jadi kalau misalnya Montegia frakturnya di ulna, kalau Galeazzi frakturnya di radius. Kemudian kita lihat juga di belakangnya, huruf belakangnya kalau A itu kan di atas ya, jadi dia proksimal. Kalau Z itu di distal, jadi dia di distal. Nah, tapi kita jangan lupa juga kalau misalnya si Montegia di proksimal itu yang sebenarnya yang dislokasi apa, tapi ya itu tuh si radial head ini nih ya di sini. Kalau misalnya si Galeazzi itu dia itu adalah dislokasinya itu di sini nih, dari radio ulnar joint-nya kayak gitu. Ini biasanya ditanyain aja sih ini fraktur apa gitu. Next ini adalah fraktur koles. Nah, fraktur koles ini juga merupakan jenis fraktur yang sering keluar di UKM PPD. Jadi dia itu kita kenal dengan dinner fork deformity gitu ya, kayak gini. Nih deformitasnya tuh kayak garpu gitu ya. Nah, dia itu tuh kita lihat displacement-nya. Dia tuh sebenarnya apa sih? Nah, dia itu adalah fraktur dari radius, kemudian dia itu displacement-nya itu kalau misalnya kita lihat di sini ya. Nih, ke sana gitu. Ini dia ke arah dorsal.
Kemudian dia ini sering banget ditanyain mekanismenya karena apa sih? Karena fush atau fall on outstretched hand. Tapi si fush ini jangan terjebak juga karena fush ini tuh sebenarnya banyak manifestasinya ya, bukan cuma koles fraktur. Kalau misalnya tadi kita kan belajar ya, kita harus feel juga nih ya, feel dari neurovaskularnya dan juga feel untuk tonjolan tulangnya. Terutama untuk mekanisme-mekanisme yang khas kayak gini, yang fush, dia itu bisa kena di banyak tempat. Kayak misalnya dia bisa fraktur scaphoid, terus dia juga bisa koles fraktur, dia bisa humerus fraktur, sampai ke clavikular fraktur. Jadi kalau misalnya pasien udah ketahuan mekanismenya at causa fush, itu kita harus cek palpasinya sampai clavicula, kayak gitu. Next itu adalah fraktur Smith atau dia itu reverse coalesce, dia itu ada garden spade deformity. Nah, garden spade deformity ini sama juga, dia sebenarnya dia ada fraktur di radius, tapi dia itu ada displacement-nya doang sebenarnya yang bedain. Kalau tadi dorsal, dia ke arah ventral nih ke sini. Gitu sih. Dia reverse coalesce ya istilah lainnya. Next itu adalah green stick fracture. Jadi ini adalah fraktur yang sering di anak. Jadi fraktur yang sering di anak yaitu fraktur yang incomplete ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini nih, yang di sininya tuh belum fraktur nih, terus dia ada angulasinya kan, yang di sininya tuh belum sampai full gitu. Nah, ini adalah green stick fracture karena biasanya anak itu periosteumnya masih tebal. Jadi dia biasanya frakturnya incomplete kayak gini ya. Next itu adalah Salter Harris, dia itu fraktur yang lumayan sering ditanyain juga. Jadi dia itu maksudnya apa sih? Salter Harris itu adalah fraktur di epiphyseal plate yang tadi ya. Jadi dia itu untuk Salter Harris 3, 4, dan 5, dia itu bisa mempengaruhi dari pertumbuhannya. Karena apa? Kan kalau misalnya pertumbuhan tulang, dia itu nanti akan mengeras ya, yang tadi kita belajar, dia akan mengeras. Jadi dia itu epiphyseal plate-nya nanti akan mengeras secara dini sebelum waktunya gitu. Jadi yang anak yang misalnya tinggi potensi genetiknya misalnya sebenarnya harusnya 190 gitu, bisa jadi dia kayak jadi cuma 160 gitu karena ada injury di epiphyseal plate sebelumnya kayak gitu. Cara ngafalinnya sebenarnya gampang aja karena dia kan istilahnya Salter ya, Salter Harris. Jadi kalau S itu straight, A above, terus L low, terus T true. Terus abis itu ini yang terakhir R ram. Jadi dia kayak gitu ya, compression, crush injury gitu. Nah, yang 3, 4, 5 ini yang biasanya mengaruhi ke tinggi dari anak itu. Jadi growth arrest. Kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk ke tata laksana. Jadi tata laksana, prinsip dari tata laksana fraktur itu sebenarnya 4R. Jadi 4R itu adalah recognize, reduce, retain, dan rehabilitation. Kalau recognize tadi ya kita udah belajar ada deformitas lah, kemudian ada pain, kayak gitu. Kemudian yang next itu adalah reduce. Nah, reduce itu gimana sih maksudnya? Kita itu adalah, jadi misalnya fragmen tulangnya itu kayak ada tadi ya translasi, pergeseran kayak gini, atau ada angulasi. Kita membalikan dia ke sebelumnya. Itu kayak gimana? Itu ada 2 cara, yaitu close dan open. Kalau open itu udah pasti dia pakai cara operasi ya. Jadi di atas meja operasi biasanya disertai dengan si internal fixation atau external fixation juga bisa. Nah, kalau misalnya si close itu gimana sebenarnya? Close itu ada 3 manuver, jadi awalnya dia ditarik dulu, awal dia ditarik, next abis dia ditarik, itu dia akhirnya dia fragmennya itu akhirnya ditekan ke arah force yang sebelumnya. Jadi misalnya dia kayak gini ya, saya diangulasi nih paling gampang kayak gini, berarti kan nanti dia kita tarik kayak gini, terus nanti kita balikin dia kayak gitu. Jadi nanti akhirnya alignment-nya itu dia jadi lurus lagi kayak gitu ya. Nah ini kayak contohnya tuh nih yang digambar ini kayak gitu. Jadi misalnya habis ditarik, terus dia ditekan lagi. Jadi dia fragmennya itu ketemu karena yang tadi kita membantu untuk migrasi dari osteogenic cells ya kayak gitu. Nah, kapan sih sebenarnya reduksi ini nggak dilakukan? Misalnya displacement-nya itu dikit banget gitu ya, dikit banget, cuman kayak 0,1 cm gitu ya, transaksinya dikit banget, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dilakukan si reduksi ini. Atau enggak, it's okay to be displaced ya. Jadi biasanya ini kayak fraktur di clavikula. Jadi fraktur di clavikula itu sebenarnya nggak apa-apa gitu ya, apalagi di mid clavikula itu nggak apa-apa sebenarnya kalau misalnya dia ada displacement gitu, karena dia fungsi dari claviculanya itu sebenarnya nggak terganggu, jadi it's okay to not be okay gitulah istilahnya. Nah terus atau enggak reduksi itu
biasanya reduksinya juga nggak bisa misalnya patahan frakturnya pas kita lihat di X-ray itu memang udah menjauh gitu ya. Dia bukan shortening tapi lengthening gitu. Ya udah, kita ngapain tarik-tarik lagi, udah nggak bisa kayak gitu. Next itu adalah untuk retain. Jadi retain itu kita imobilisasi. Jadi maksudnya itu kan tadi ya dengan adanya fraktur itu kan ada tarikan otot yang berperan di situ. Jadi bisa aja kita udah reduksi, kita udah tadi tarik-tarik sampai dia alignment kayak gini, tapi karena tarikan otot nanti dia bisa aja jadi rubah lagi gitu ya, bisa anulasi lagi atau dia bisa translasi lagi kayak gitu. Jadi kita lakukan imobilisasi untuk si displacement ini untuk mencegah daripada displacement yang terutama karena si tarikan otot tadi. Jadi ada beberapa cara. Contohnya nih ya, kayak nih untuk traksi bisa traksi juga. Traksi itu maksudnya di kita tarik ya, tarik secara kontinu. Atau enggak cast nih pada si gambar A ini tuh ada cast-nya nih gitu ya. Jadi dia itu istilahnya kayak di apa ya kayak dikurung gitu ya di dalam cast-nya gitu ya. Jadi dia nggak bisa gerak. Atau enggak functional bracing. Functional bracing mirip kayak cast, tapi dia biasanya di sendinya ini tuh dia dia itu sendinya biasanya bebas kayak gitu. Kemudian ada internal fixation, yaitu kita pasang lewat operasi ya, kayak gini, plate and screw, nail. Di sini contoh semua ini adalah internal fixation atau external fixation. Nah, kapan sih sebenarnya dipilih internal fixation, kapan dipilih external fixation? Itu tergantung sama si spesialis ortopedinya ya. Tapi secara general kita pilih external fixation kalau misalnya jaringan soft tissue-nya daripada si di atas si frakturnya itu tuh biasanya kalau soft tissue-nya itu udah nggak cukup, nggak adekuat, itu biasa kita pilih external fixation sambil kita tunggu untuk reparasi dari si jaringannya. Biasanya kok sama bedah plastik juga kayak gitu. Nah, next itu adalah untuk rehabilitation nih, kalau komponen terakhir, rehabilitation atau exercise ya sama aja. Jadi itu rehabilitation-nya itu sebenarnya dia ngikutin dari proses normal healing tadi. Jadi kalau misalnya rehabilitasi itu programnya sebenarnya ngikutin dari si normal healing ini. Jadi sebenarnya kita ngapain sih sebenarnya harus exercise itu karena kalau misalnya kita gerakin itu sirkulasinya kan jadi lebih bagus ya untuk ekstremitas, jadi edemanya itu akan turun kayak gitu. Terus juga untuk prevent stiffening sebenarnya, jadi untuk mencegah kekakuan daripada sendi. Karena sendi itu tuh dia avaskular kan, jadi dia itu ada pelumasnya si cairan sinovial itu tuh dia akan terisi di saat ada pergerakan dari antara dua tulang itu. Jadi kita untuk mencegah dia kaku kita harus gerakin sendi kita kayak gitu. Nah, kemudian dia juga bisa secara aktif pasiennya bergerak atau juga dibantu dengan gerakan pasif kayak gitu. Tapi itu nanti terserah sama si tim rehab medisnya kayak gitu. Yang penting adalah dia itu sebenarnya ngikutin dari normal healing ini gitu. Jadi kalau misalnya soft callus ya, soft callus itu sebenarnya adalah natural splint. Ya, jadi dia itu adalah pembedaian yang diberikan oleh Tuhan gitu ya untuk bone healing kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah ada union untuk soft callus itu mulai boleh dilakukan muscle strengthening gitu. Tapi kapan sih mulai untuk weight bearing kayak gitu mulai full aktivitas itu nanti kalau misalnya udah ada hard callusnya. Jadi kita harus cek dulu sebelum rehabilitasinya itu go to the next step, kita harus cek secara klinis kayak gimana dan secara radiologis kayak gimana. Kayak gitu. Nah, ini itu aku ambil contoh ya dari program rehabilitasi untuk humeral shaft fracture, jadi humeral shaft yang tadi ya. Nah, itu tuh kayak gini. Jadi sama aja sebenarnya konsepnya. Nanti kalau misalnya yang immediate 1 week sama yang 2 week itu kan baru banget ya, masih ada di fase inflamasi tadi. Nah, jadinya kita sebenarnya tujuan utamanya itu adalah untuk prevent stiffness aja. Kayak gitu, kita gerakin sendi-sendi distalnya. Gitu. Nah, kalau misalnya nanti udah ada di tahap si soft callus, baru kita bisa strengthening dari muscle yang ada di situ. Kemudian kalau misalnya udah ada hard callus, baru deh boleh full activities, terus juga boleh weight bearing di sini gitu. Ini gitu.
Next itu adalah untuk, tata laksana untuk open fracture. Jadi open fracture juga tadi pakai prinsip 4R itu, tapi dia ada tambahannya ya, plus-plusnya. Nah, jadi dia itu kita harus tambahin antibiotiknya. Intinya antibiotiknya itu adalah harus mencakup gram positif, gram negatif, dan juga kalau ada kontaminasi tadi ya, itu anaerob, kayak gitu. Nah, kemudian juga ada debridement yang tadi, harusnya dilakukan ya sebelum stabilisasi. Nah, terus habis itu kita stabilisasi dan juga kita cover wound-nya gitu. Nah, si open fracture ini tuh masuk ke dalam orthopedic emergency. Jadi dia itu harus sitok ya operasinya gitu. Nah, kemudian dia juga karena emang udah lukanya udah terbuka, jadi dia juga merupakan indikasi untuk open reduction salah satunya gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi tuh yang kayak tarik-tarik gitu ya, nggak usah gitu kan, yang langsung aja lewat operasi. Oh ya, tadi untuk si open reduction juga disaranin ya, terutama juga kalau misalnya dia itu tadi yang misalnya frakturnya itu di proksimal atau distal tulang apa. Jadi dia itu mungkin ada keterlibatan sendi di situ. Jadi kalau misalnya kayak gitu, reduksinya itu harus benar-benar presisi gitu ya istilahnya. Jadi yang dipilih itu adalah open reduction. Gitu. Nah, kemudian selain daripada antibiotik, karena dia ada luka terbuka, jadi kita harus pikirin juga nih, aduh, jangan-jangan takutnya dia belum vaksin tetanus gitu ya. Jadi kita harus pencegahan dari tetanus juga. Sebenarnya gampang aja kalau misalnya pencegahan tetanus ini kita pikirin satu, dia itu tuh sebenarnya udah ini atau belum sih, maksudnya dosis vaksinasinya gimana dan kapan dia vaksinasi, itu yang pertanyaan kita pertama. Yang pertanyaan kita kedua, itu adalah lukanya, apakah dia clean atau other gitu ya. Jadi gimana sih, aku biasanya, ini kan, tabelnya gitu ya, tapi aku biasanya hafalinnya itu cuma, kalau kalian perhatiin di sini, yang jawabannya yes yes. Jadi yang harus dikasihin, tetanus toksoid dan juga, tetanus imunoglobulin atau ATS, itu cuma kalau dia itu nggak ketahuan riwayat vaksinasinya dan lukanya kotor, itu baru yes yes. Kalau sisanya itu biasanya yang dikasihin itu adalah si teteknya doang, jadi vaksinasinya doang. Kalau misalnya no-no, ya aku biasanya hafalinnya cuma yes yes sama no-no. Kalau yang no-no tuh kapan sih? Sebenarnya kalau yang no-no itu ya udah berarti dia pasti udah vaksin, terus vaksinnya itu udah adekuat ya istilahnya vaksinnya adekuat dan juga dia nggak lagi butuh booster apa-apa gitu ya. Jadi dia misalnya dia itu tuh kurang dari 5 tahun sejak dosis terakhir kayak gitu. Dan juga kalau misalnya aku hafalinnya kalau misalnya di apa, luka-luka yang minor, yang clean, itu batasan untuk dia booster lagi itu 10 tahun. Kalau misalnya dia yang, luka kotor, batasan untuk booster-nya itu 5 tahun, kayak gitu. Ya, jadi di sini baru dikasih booster lagi kalau dia itu 10 tahun, kalau di sini 5 tahun, kayak gitu.